Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, setelah Bareskrim Polri tidak memproses laporan soal penghinaan terhadap presiden yang dilayangkan kepada Rocky Gerung, tidak lantas membuat akademisi yang terkenal kerap mengkritik Presiden Jokowi tersebut lolos dari ancaman hukuman. Total 20 laporan yang terkait Rocky Gerung telah diambil alih oleh Bareskrim Polri. Rocky kini terancam pasal penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Apakah pernyataan Rocky soal Presiden Jokowi mengandung hoaks dan kebencian? Saya akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan dan juga pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam Bang Ade, Prof. Hipnu. Selamat malam. Baik, saya mulai dulu dari Prof. Hipnu ya. Oke, kita sudah tahu kalau kepolisian tidak jadi memproses laporan terhadap Rocky soal penghinaan terhadap Presiden. Tapi Prof. Hipnu, kalau sekarang Rocky dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian juga pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, apakah itu sudah tepat? Ya, sekarang bukan masalah tepat atau tidak tepat, Mbak Silvi, karena ini kan masih proses di pra-adjudikasi. Tapi yang disampaikan Pak Gerung itu adalah suatu pernyataan bahwa dari kajian. Pertanyaannya, kajian ini berdasarkan data yang lengkap atau tidak, metodologi yang bagus atau tidak, metodologi yang bisa dipertahankan atau tidak. Ini kan pernyataan seperti itu. Oleh karena itu, kalau memang apa yang disampaikan oleh Pak Rocky itu tidak berdasarkan metodologi, rujukan data yang lengkap, ya berpotensi. Kan begitu, permasalahan seperti itu. Tapi begini Mbak, melihat suatu pasal 15 itu adalah tidak berdiri hanya bohong. Bohong yang menimbulkan keonaran. Itu kualitatif. Jadi tidak bisa dipotong. Bohong yang memberikan kualitatif. Satu. Kedua, ini adalah delik material, bukan delik formil. Artinya bahwa dengan keonaran tersebut, dengan berita tersebut menimbulkan keonaran. Inilah yang saya kira juga harus hati-hati Bareskrim untuk melihat sejauh mana keonaran yang terjadi. Apakah itu keonaran yang seperti mengancam atau tidak. Itu. Tapi kalau beritanya berdasarkan metodologi yang kurang, ya sepertinya seperti itu. Karena di dalam pasal 14 itu memang berdasarkan berita bohong. Yang kedua, yang 14 itu adalah tentang data yang tidak lengkap, menyiarkan informasi yang tidak lengkap. Jadi berbeda, kalau memang betul Mbak Silvi tadi, kalau pasal 15 itu ancaman 10 tahun, kalau pasal 14 10 tahun, pasal 15 itu hanya 2 tahun. Karena berdasarkan data yang tidak lengkap. Nah, ini juga harus ditelisir, karena kita harus melihat memang data-data yang disampaikan itu kan dalam rangka suatu seminar ya. Apakah betul sengaja menyampaikan berita bohong atau tidak? Karena konsep ini sengaja, ataukah hanya mengalir saja? Ini yang harus kita hati-hati, tapi baguslah karena ini bagian dari pembelajaran. Karena apa? Kemarin kan sudah minta maaf. Jadi hukum sudah bergerak, Mbak. Untuk pasal penghinaan sudah bergerak. Maaf, selesai. Dan Pak Jokowi tidak melaporkan. Tapi yang terkait dengan berita bohong, saya kira perlu klarifikasi lebih lanjut. Baik, nah yang terkait dengan berita bohong, tadi pasal 14 ya yang Prof. Hipnu mengatakan penyebaran berita bohong dan harus ada unsur menimbulkan keonaran, kegaduhan di publik. Seperti itu ya Prof. Hipnu. Kalau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan bahwa mereka ini telah meminta keterangan saksi lapangan untuk memverifikasi dampak yang timbul di kalangan masyarakat mengenai pernyataan Rocky Gerung, berarti itu sudah tepat. Apakah memang harus dicari tahu, dikaji seberapa jauh dampak pernyataan Rocky Gerung ini ke publik? Ya, kan dalam suatu proses pra-adjudikasi itu ada penyelidikan dan penyidikan. Di dalam konsep penyelidikan adalah dalam rangka suatu peristiwa. Apakah ini suatu peristiwa atau pidana tidak? Oke, kalau itu memang suatu peristiwa pidana, ada keonaran, masuk pada suatu sidik. Nah, konsep pembuktian ini yang dilakukan. Karena ini calonnya sudah ada, kan terlapornya jelas. Jadi dalam suatu kajian kriminalistik itu yang sulit itu adalah menentukan orang, subjek pelaku. Tapi ini subjek pelakunya ada. Jadi dibalik Mbak Silvi, subjek pelakunya ada, tapi tinggal bagaimana Bareskrim mencari bukti-bukti tentang keonarannya, tentang kesengajaannya, tentang keonaran itu bagaimana sih Prof. Hipnu? Kalau misalnya ada yang mendemo Rocky, memprotes pernyataan Rocky, kemudian juga menolak kedatangan Rocky di suatu wilayah, apakah itu sudah termasuk keonaran? Lah, itu ahli
ahli tersendiri, Mbak. Saya bukan melihat dalam satu onar dan tidak onar. Saya nggak berani masalah seperti itu. Karena konsep keonaran itu seperti apa? Ini saya kira terminologi bahasa tersendiri, sehingga saya kira makanya di sini penyidik harus hati-hati juga melihat bahwa keonaran itu seperti apa? Apakah terjadi sampai misalkan melempar, membakar, kemudian sampai berkelahi dan sebagainya? Itu kita lihat. Kita harus sampai ke sana, Mbak. Karena konsep tadi saya katakan menimbulkan keonaran, jadi delik material. Itu Mbak Silvi. Saya kuncinya di situ aja gitu. Oke, baik. Oke. Kalau Bang Ade menilainya, Istana menilai pelaporan terhadap Rocky Gerung atas kasus dugaan sekarang berita bohong ya, penyebaran berita bohong, bukan lagi soal penghinaan presiden. Bagaimana Istana menanggapinya? Ya, itu kan semua dampak dari sebuah peristiwa yang telah terjadi, Mbak Silvi. Ya, mungkin sah-sah saja masyarakat ya atau kelompok-kelompok tertentu melakukan pelaporan atau melakukan aksi unjuk rasa terhadap peristiwa tersebut, karena mereka melihat ucapan itu bisa menimbulkan sebuah provokasi atau dan lain sebagainya gitu. Ya, inilah bukti misalnya masyarakat sampai saat ini memberikan dukungan yang real dan dukungan yang positif terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahan hari ini gitu. Oke, Anda melihat ini sebagai sah-sah saja ya, tapi Kepala KSP Muldoko sampai mengeluarkan pernyataan akan pasang badan. Coba kita simak dulu pernyataan selengkapnya dari Kepala KSP Muldoko. Jangan main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita. Oke, jadi jangan coba-coba ganggu presiden, siap pasang badan. Ini terjemahannya seperti apa Bang Ade? Apakah akan ada langkah konkret yang dilakukan oleh KSP untuk menindaklanjuti pernyataan Rocky? Pak Jokowi itu kan presiden tentu punya aparatnya. KSP bagian dari sebuah aparatnya. Tentu kami akan tersinggung, kami akan marah jika ada orang yang tidak mendapatkan informasi yang baik ya, mengucapkan di depan publik dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tidak etis ya. Tentu pasti ada yang marah. Jelas seperti itu. Jadi tidak boleh kita menyampaikan hal-hal yang tidak baik ya, hal yang tidak benar ya, dengan maksud tujuan yang tertentu. Kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh Rocky Gerung dengan ucapan itu ya. Saya pikir ucapan dari Pak Muldoko itu adalah sebuah reaksi karena adanya ucapan tidak baik dilakukan oleh Rocky Gerung gitu. Semua pasti akan tersinggung jika penghinaan itu ditujukan kepada Presiden Jokowi gitu. Oke, kalau tersinggung lantas akan bertindak apa? Bang Ade, tadi kan kalau dari pernyataan Muldoko dapat dimaknai akan ada tindak lanjut berikutnya. Ya, ini kan sudah dilakukan laporan ya dari berbagai pihak, komponen masyarakat, siapapun merasa geram ya, marah, emosi terhadap ucapan itu. Ya, nanti biarkan aparat penegak hukum yang akan menilai sejauh mana misalnya ucapan itu akan berdampak dari aspek dimensi hukum atau berdampak dimensi yang lainnya yang membuat itu bisa jadi ada kegaduhan di publik ya, supaya ini semua tenang ya. Kita lihat nanti proses berikutnya di aparat penegak hukum. Bagi kami adalah kami akan nanti mencermati sejauh mana perkembangan situasi-situasi yang ada.
Oke, sebetulnya proses hukum yang akan dilakukan penyidik itu gambarannya seperti apa sih untuk menentukan apakah ada unsur hoax, ada ujaran kebencian atau tidak dalam ucapan Rocky, itu bagaimana menentukannya, menilainya itu seperti apa? Kami akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda.